Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabatku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, baik pemirsa YouTube. Semoga hari ini kita selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan bercerita-cerita, berbagi pengalaman dan informasi tentang penyakit versi Islam. Karena timbulnya satu penyakit itu ada beberapa faktor. Pertama, karena kesoliman orang lain, semacam sihir, jin, santet. Kedua, karena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, karena faktor diri sendiri. Rasulullah pernah bersabda, di dalam tubuh manusia ada sepotong daging. Daging itu kalau rusak akan rusak segalanya. Kalau daging itu baik atau baik segalanya, itulah hati. Jadi faktor utamanya timbul penyakit itu banyakkan dari hati. Hati yang sombong, hati yang pemarah, hati yang dengki, hati yang dendam, hati yang tidak ikhlas, itulah semua timbulnya penyakit. Karena sombong, orang kirim sihir. Karena sihir itu, santet itu yang digerakkan antara jin. Karena sombong sudah ada sifat-sifat jin dalam tubuhnya, maka gampang sekali penyakit itu masuk, karena sudah connect dengan yang ada dalam tubuhnya. Pemarah, tidak ikhlas, itu semua jembatannya sihir masuk ke dalam tubuh manusia. Semua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut versi Islam, penyakit itu kadang bertentangan dengan dunia medis kedokteran. Padahal makanan itu hanya 20% mempengaruhi penyakit. Kalau menurut medis, penyakit tekanan darah tinggi itu mungkin kebanyakan gula. Tapi kalau menurut versi kajian Islam beda. Penyakit mah karena mengkonsumsi zat-zat yang mengandung zat asam tinggi. Tapi kalau menurut versi Islam beda lagi. Sahabat-sahabatku sekalian, semoga dengan berbagi informasi, ilmu, pengalaman ada manfaatnya buat kita, bermanfaat untuk orang lain. Jadi sebelumnya tolong subscribe, like atau share. Subscribe, siapa tahu bisa berfungsi untuk orang lain. Sahabat dapat pahala, saya juga dapat pahala. Selanjutnya kita membahas tentang penyakit mah. Mah itu menurut kajian Islam, menurut pengalaman yang saya pernah baca dan saya pernah alami juga, mah itu disebabkan karena selalu stres. Itu penyakit mah. Tapi kalau menurut teori medis, mah itu karena makan tidak teratur. Mungkin juga ada pengaruhnya, tapi kecil sekali persentasenya. Terus kalau penyakit tekanan darah tinggi, kalau menurut medis kedokteran itu karena terlalu tinggi mengkonsumsi garam. Tapi kalau menurut kajian Islam yang saya pernah pelajari, itu disebabkan karena tidak bisa memanage emosi atau amarahnya, nafsu, tidak bisa
mengendalikan emosi dan amarahnya, itulah sering tekanan darah tinggi. Rata-rata orang temperamental. Kalau penyakit asma itu disebabkan menurut versi Islam yang pernah saya pelajari, saya baca, karena pernah berkesedihan yang berlebihan, itu menyebabkan penyakit asma. Kalau penyakit jantung dan bisa juga ada hubungan dengan stroke, itu karena tidak ikhlas. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, pada keluarganya, pada anak-anaknya, dan bertentangan dengan yang dia harapkan, dia tidak harapkan, tiba-tiba terjadi, dia akan kaget, stroke, itulah terjadi stroke jantung. Padahal segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua karena kehendaknya Allah. Jadi harusnya kita pakai ikhlas. Kita beriman kepada qada dan qadar, nasib baik dan nasib buruk. Kalau kita yakini itu dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah penyakit stroke dan jantung itu aman dari kita. Dan satu lagi, penyakit diabetes atau gula. Gula itu cuma 20% dari makanan, tapi faktor penyebab utamanya itu gula menurut versi Islam. Tapi maaf sahabat, maaf saudara, jangan merasa ada yang kurang paham. Ini bisa kalau mau percaya silakan, kalau tidak masuk di akalnya silakan, tapi ini hanya menurut kajian Islam. Gula itu karena kurang sedekah katanya. Karena bersedekah itu menyembuhkan penyakit dan memperpanjang umur. Itulah beberapa penyakit yang saya pernah lihat dan saya pernah rasakan penyebabnya menurut versi Islam. Kalau makanan itu tidak terlalu berpengaruh, kecuali kalau sudah terlanjur kena sepertinya mah, dan kita memakan makanan yang tinggi zat asam sedangkan perut kosong, bisa mempengaruhi. Tapi kan sebelum terjadi itu kita hindari dulu itu hal-hal tadi. Insya Allah kita diberikan Tuhan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridhonya. Cukup, lain kali kita bincang-bincang lagi kalau ada waktu, kita diberi umur panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.